Halo, assalamualaikum. Yang lama ditunggu akhirnya brojol. Nongol. Apa tuh ya? Yang jelas kalau dipakai di telinga ini ngajendol. Ngomong-ngomong, mumpung lagi ujungnya all semua, saya juga mau berpesan, titip pesan sedikit ke teman-teman. Hindari pinjol. Oke, jokes aside, beberapa kali Eagle rilis TWS baru, saya nungguin terus nih, kapan kira-kira mereka bakal rilis TWS yang support codec FX lagi. Dan kali ini terjawab dengan dihadirkannya penerus dari Eagle Energy Buds ya. Yang ini adalah Eagle Energy Buds 2 Pro. Run away, run away. And I know, and I know, and I know I'm right now. We can change anything and make it better together. Yang ini adalah Eagle Energy Buds 2 Pro. Dan gak tanggung-tanggung, aptX adaptif pula yang disematkan di TWS barunya ini. Sedikit pencerahan, aptX adaptif adalah kodek yang dirancang oleh Qualcomm yang bisa menyesuaikan kapan harus menghadirkan audio dengan bitrate yang tinggi, sehingga yang fokus dihadirkan adalah kualitas audio ya, dan kapan harus menghadirkan latency yang rendah. FYI, earphone ini pakai chipsetnya QCC 3040. Dan yang saya pegang ini adalah charging case-nya ya, bukan kue balok. Mentang-mentang Eagle brand Bandung nih, teman-teman, gitu ya. Pada bilang kue balok ini ya, awas loh. Agak besar ya case-nya karena baterainya cukup besar di 800 mAh dan playtime yang diklaim sendiri selama 8 plus 42 jam. Ini klaimnya bertahan seperti itu kalau kamu play di 50% ya volumenya. All black ya tetap, seingat saya earphone Eagle hitam semua ya selama ini. Boleh juga kan kalau sesekali misalkan Eagle keluarin edisi khusus warna putih atau orange misalkan, kenapa enggak? Yang jelas charging case-nya ini doff enggak, glossy juga enggak, semi matte mungkin ya. Namun sayangnya mudah kotor oleh bekas minyak dan juga sidik jari. Earbuds-nya juga sama dengan aksen silver bulat yang merupakan tombol fisik dan ada pola lingkaran seperti CD atau cakram ya di tombol ini. Saya sendiri senang dengan tombol fisik karena lebih jarang salah saat ingin melakukan suatu aksi. Dan kontrolnya juga lengkap ya, bisa buat play atau pause, kemudian volume up dan volume down atau previous dan next track. Caranya mudah dengan tap 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Fittingnya melekat dengan baik dan juga kedap di telinga saya, cuma memang bentuknya tidak begitu ergonomis dan juga sangat menonjol. Ini sempat membuat saya ngerasa khawatir ya, takutnya kesenggol gitu terus jatuh. Namun urusan suara, karakter Eagle sedikit banyak masih hadir di sini. Walau saya rasa ada perbaikan di sektor lain yang membuatnya sedikit lebih balance sehingga lebih enjoyable untuk dipakai mendengarkan berbagai genre musik. Ya, bassnya masih menonjol, terasa empuk banget, berekor cukup panjang, punchy, dan cukup membuat ruang suara terasa penuh oleh bass ini. Ya, gaungnya memang cukup kentara. Sektor vokal terjaga pitch-nya meski clarity-nya kurang akibat gaung bassnya yang tadi masuk. Treble juga punya sparkling yang cukup mencering meski lagi-lagi dominasi bassnya sampai masuk ke sektor ini juga. Saat menonton video, suara manusia terdengar lebih berbobot. Memanfaatkan graphene driver berukuran 6 mm, saya rasa karakter Energy Buds 2 Pro ini tetap masuk ke telinga anak muda, namun juga sudah lebih enjoyable bagi saya. Driver quality test juga berhasil dilalui tanpa rattle maupun noise ya, dan virtualisasi cukup akurat. Namun saya notice arah suara itu lebih rada mundur ya dibandingkan yang seharusnya, terutama bagian left right sama right surround. Ini kebalik ya, ini right saya. Tapi pas udah masuk ke game sih ya nggak terlalu signifikan lagi. Arah langkah masih bisa ditebak dengan baik, misalkan arah musuh datang dari mana, kedengeran. Kemudian main PUBG, ekor langkah masih ada hingga 2 langkah di mode normal. Silakan fokus ke kata hingga ya, hingga 2 langkah, karena kadang kurang dari itu. Tekan dan tahan earbud sebelah kanan 1 detik saja sampai terdengar nada, bunyi 1 kali, kemudian ada indikator suara juga yang menentukan atau menyebutkan bahwa gaming mode sudah on ya. Nah di mode ini, ekor langkah menurun hingga 1 langkah saja, malah kadang sinkron terasa. FYI, saya main PUBG Mobile pakai Oppo Reno 5 5G ya, dan aptX adaptif selalu menyala di smartphone ini. Untuk tembakan single shot sih udah oke ya, udah on point. Di mode biasa juga udah kayak gitu, dan juga untuk menonton video sinkron ya. Kemudian ambient mode ada di earphone ini, kamu bisa lihat di dusnya ada fitur itu.
Tapi setelah saya aktifkan dengan menekan dan tahan tombol fisiknya lebih lama, yaitu sekitar 2 detik hingga terdengar nada sebanyak 2 kali, somehow saya tidak merasa jauh lebih bisa mendengar suara sekitar ya di mode ini, meski saya sudah turunkan juga volumenya ke bawah 20%. Kalau aktif noise cancelling memang tidak ada ya di earphone ini, jadi dual CVC 8.0 INC microphone-nya itu bekerja buat meredam noise untuk perekaman suara di mikrofon ya. Jadi bergunanya ketika melakukan percakapan atau panggilan menggunakan earphone ini. Dan mic-nya tergolong bagus sih buat level harganya dan buat ukuran mic TWS. Noise cukup pentara diredam ya saat perekaman, detail cukup kaya, dan karakternya natural seperti berikut ini. Ya, ini adalah contoh perekaman suara dengan mikrofonnya Eagle Energy Buds 2 Pro. Saya ngomong deket TV yang lagi nyetel film. Dan juga mesin pompa air menyala, kedengeran nggak? Karena kan si earphone ini punya INC microphone CVC 8.0 yang harusnya bisa nurunin noise dari sekitar ya. Silahkan juga disimak karakter suara saya, apakah natural atau kayak robot, dan gainnya cukup atau tidak, serta detailnya kayak atau tidak. Dan segini, apakah rata-rata saja, atau malah bagus, atau kurang. Di harga Rp459.000, cukup menarik melihat Eagle menyematkan kodek aptX adaptif di Energy Buds 2 Pro ini. Nampaknya ini jugalah nilai jual utama dari earphone ini. Dan serius kok, latensinya bisa minim banget, jadi buat teman-teman yang banyak memanfaatkan smartphone atau ponsel buat fun gaming, ini bisa dipertimbangkan. Dengan karakter suara yang punchy, memang semakin menegaskan bahwa anak muda jadi sasaran utamanya ya. Gaming low latency dan punchy buat musik, cocok kan? Plus jangan lupa kalau mic-nya menurut saya juga bagus ya. Jadi bisa diandalkan buat komunikasi juga, meski mungkin suara lawan bakal terdengar lebih berat di earphone ini. Please note ya, kalau earphone ini tidak akan nyaman dipakai di dalam helm karena memang menonjol sekali, termasuk kalau dipakai buat tidur-tiduran sambil mendengarkan musik. Antara kamu sakit telinganya ketekan atau ininya lepas atau longgar, karena ini cukup menonjol di telinga, CVT-nya sih bagus, kedap ya. Tapi nih kalau digini-gini rada goyang karena memang bentuknya tidak terlalu ergonomis. Selain itu sih overall oke ya, apalagi kalau kamu adalah pecinta kue balok. Ya sudahlah, saya mau beli kue balok dulu kalau gitu. Thanks for watching ya, dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.